Raka dan Sari yang sedang duduk mesra di kebun bambu, tak menyadari bahwa di balik gelapnya malam, sepasang mata besar mengintai mereka. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang mengerikan, tubuh ular raksasa meluncur keluar dari bayang-bayang hutan, menerkam keduanya dalam sekejap. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah desa kecil yang tenang, Desa Lereng Merapi. Seperti desa-desa lainnya, kehidupan di sini berjalan sederhana, namun damai. Udara sejuk di pagi hari memberi kesegaran bagi penduduk yang mulai melaksanakan rutinitas mereka. Para petani menuju ladang, ibu-ibu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, sementara anak-anak bermain di sekitar rumah mereka. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Desa ini menyimpan banyak rahasia. Beberapa di antaranya sudah lama tersembunyi di bawah permukaan. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di balik senyuman ramah para warga. Tanda-tanda pertama akan keanehan itu mulai muncul secara perlahan, tidak disadari oleh banyak orang. Pagi itu, ayam-ayam peliharaan milik beberapa warga ditemukan hilang tanpa jejak. Pada awalnya, hilangnya ayam dianggap sebagai hal biasa, mungkin karena ular atau binatang buas lainnya. Namun, kejadian ini semakin sering terjadi, dan ada sesuatu yang aneh dalam cara ayam-ayam tersebut menghilang. Tidak ada bekas cakar atau darah yang ditemukan, hanya keheningan yang mengelilingi setiap kehilangan. Suara-suara aneh juga mulai terdengar di malam hari, seperti bisikan angin, tetapi memiliki irama yang tidak alami. Beberapa warga mencoba untuk mencari sumber suara itu, namun hasilnya selalu nihil. Mereka mengira itu hanyalah ilusi atau kebetulan semata, tetapi rasa takut mulai menyelinap di hati mereka. Kehidupan yang tenang itu mulai terpecah, dan meskipun tidak ada yang berbicara secara terbuka, perasaan gelisah perlahan mulai menghantui setiap sudut desa. Hari itu, seorang petani bernama Pak Surya tengah bekerja di sawahnya. Pak Surya adalah seorang pria tua yang dikenal bijaksana dan sangat mengenal tanah tempat ia bekerja. Dengan hati-hati, ia berjalan menyusuri areal sawahnya, memeriksa tanaman padi yang mulai menguning. Namun, saat ia menginjakkan kaki di sebuah petak sawah yang tidak jauh dari pinggir hutan, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Jejak besar membekas di tanah yang basah. Jejak itu tidak seperti jejak hewan biasa. Ukurannya sangat besar, dan bentuknya sangat aneh, menyerupai bekas tubuh ular raksasa yang melingkar. Tanpa bisa mengira apa yang telah terjadi, Pak Surya mencoba mengikuti jejak tersebut. Jejak itu terlihat menuju ke dalam hutan yang lebat, namun kemudian menghilang tanpa bekas. Pak Surya merasa ngeri, tetapi ia tidak ingin panik. Ia tahu bahwa desa ini memiliki cerita-cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang bisa merasuki hutan. Namun, ia tidak ingin terlalu mempercayainya. Ia kembali pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Setibanya di desa, Pak Surya menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa warga. Ada yang percaya, ada yang tidak. Warga yang skeptis hanya menganggapnya sebagai cerita malam yang dibumbui dengan ketakutan. Tetapi ada pula yang mulai merasa khawatir, karena kejadian-kejadian aneh yang sudah mulai terjadi beberapa minggu terakhir. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya bulan bersinar redup di atas desa Lereng Merapi, menyelimuti setiap sudutnya dengan misteri. Warga desa yang biasanya pulang cepat setelah matahari terbenam, kali ini terlihat lebih ragu-ragu. Suasana mencekam begitu terasa, dan rasa takut mulai merasuki hati mereka. Di pinggiran desa, di area kebun bambu, sepasang kekasih muda, Raka dan Sari, memutuskan untuk menghabiskan malam bersama. Mereka berdua seringkali mencari tempat yang sunyi, jauh dari pandangan orang tua, untuk menikmati kebersamaan. Malam itu, kebun bambu yang terletak di ujung desa menjadi tempat yang sempurna. Dengan suasana malam yang tenang dan angin yang berhembus lembut, mereka berbicara tentang masa depan dan harapan-harapan mereka. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik dari arah hutan yang tidak jauh dari tempat mereka duduk. Mereka saling pandang dengan ekspresi cemas, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Suara itu semakin mendekat, dan tidak lama kemudian, muncul sosok yang sangat besar melintas di antara pepohonan. Sesuatu yang menyerupai tubuh ular raksasa, dengan mata merah menyala, melintas dengan cepat. Raka dan Sari terkejut dan berlari, namun ular itu dengan sigap menyerang mereka.
Seketika, jeritan mereka mengisi udara malam. Suara teriakan Sari dan Raka bergema di kebun bambu. Tetapi suara itu hanya terdengar sesaat sebelum semuanya menjadi sunyi kembali. Saat beberapa warga berlari menuju kebun bambu, mereka hanya menemukan jejak-jejak ular besar yang memanjang dan sisa-sisa pakaian yang hancur. Warga yang mendengar jeritan Raka dan Sari segera menuju kebun bambu. Namun, mereka hanya menemukan kekosongan yang aneh. Tidak ada tubuh atau darah yang bisa ditemukan. Hanya jejak-jejak besar ular yang membekas di tanah dan sisa-sisa pakaian yang tersebar di sekitar tempat kejadian. Ketegangan semakin terasa, dan rasa takut merayapi desa. Beberapa warga merasa cemas, namun ada juga yang mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya musibah biasa. Namun, ketika mereka kembali ke desa dan mulai berdiskusi, semua setuju bahwa kejadian tersebut bukanlah hal biasa. Keheningan malam itu seolah memberi petunjuk bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kepala desa yang sudah mendengar kabar tersebut, segera memanggil beberapa tokoh masyarakat, termasuk seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal gaib. Ia berharap dukun itu bisa memberi penjelasan tentang kejadian aneh yang tengah melanda desa mereka. Keesokan harinya, desa lereng Merapi diguncang oleh kabar hilangnya Raka dan Sari. Semua orang terkejut dan takut akan keselamatan mereka. Di tengah kegemparan itu, Kepala Desa Suyono memutuskan untuk mengambil langkah serius. Ia memanggil seorang dukun tua, Dukun Wira, yang sudah terkenal akan kemampuannya dalam menangani permasalahan mistis. Dukun Wira, seorang pria tua yang berwibawa, datang ke desa dengan langkah tenang. Warga desa menyambutnya dengan penuh harap. Mereka percaya bahwa hanya dukun yang bisa memberikan penjelasan tentang kejadian-kejadian aneh ini. Dukun Wira meminta agar ia dibawa ke kebun bambu tempat kejadian. Di sana, ia mulai merenung, memejamkan mata, dan merasakan energi sekitar. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Ini bukan ular biasa. Ini adalah kiriman dari sesuatu yang lebih besar, yang ingin memberikan peringatan kepada kita," ujar Dukun Wira. Dukun Wira melanjutkan penjelasannya, "Ada banyak dosa yang terjadi di desa ini. Kehilangan ayam-ayam yang tak terhitung jumlahnya, dan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari adalah tanda-tanda peringatan. Kita telah mengabaikan keseimbangan alam, dan mulai merusak keharmonisan yang telah lama ada di desa ini." Warga yang mendengarkan penjelasan Dukun Wira merasa gelisah. Mereka mulai menyadari bahwa ada banyak masalah di desa mereka yang belum terselesaikan. Penyalahgunaan tanah, kebohongan antar tetangga, dan konflik yang tersembunyi di balik senyuman. Dukun Wira menyarankan agar mereka segera bertobat dan memperbaiki hubungan dengan alam dan sesama. Setelah peristiwa mengerikan di kebun bambu, desa menjadi semakin cemas. Rasa takut yang mendalam menyelimuti kehidupan warga. Namun ada sekelompok warga pemberani yang memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak bisa berdiam diri menunggu teror yang datang tanpa henti. Mereka memutuskan untuk mencari dan memburu ular raksasa yang dianggap sebagai penyebab semua kejahatan ini. Dibekali dengan senjata tradisional seperti tombak dan golok, mereka memasuki hutan dengan hati-hati. Udara hutan terasa berat, dan pohon-pohon yang tinggi seolah menyembunyikan mereka dalam bayang-bayang gelap. Setiap langkah mereka dihantui rasa takut, namun mereka berusaha untuk tetap teguh. Mereka bertekad untuk menemukan sarang ular raksasa dan menghancurkannya. Perjalanan mereka semakin jauh ke dalam hutan. Suara gemerisik dedaunan dan ranting patah semakin intens, namun tidak ada tanda-tanda ular raksasa yang mereka cari. Ketika mereka hampir menyerah, salah seorang dari mereka, Pak Budi, yang paling berani, menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah sarang ular raksasa yang berdiameter besar, dengan banyak tulang manusia berserakan di sekitarnya. Beberapa tulang tersebut tampak masih segar, menunjukkan bahwa ular itu baru saja memangsa seseorang. Melihat itu, mereka terdiam, tubuh mereka gemetar ketakutan. Sarang ular itu menandakan bahwa makhluk ini bukan sekadar hantu atau hayalan, melainkan sesuatu yang nyata dan sangat berbahaya. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke desa dengan penemuan mengerikan itu, meskipun mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Kabar tentang sarang ular yang ditemukan oleh kelompok warga pemberani menyebar cepat di desa. Namun, rasa takut semakin meningkat ketika ular raksasa itu kembali menunjukkan keberadaannya. Kali ini,
Ular itu menyerang seorang pemabuk yang sedang berjalan pulang sendirian di malam hari. Pria tersebut, yang dikenal sebagai Pak Jono, adalah seorang pemabuk yang sering berkeliaran di jalanan pada malam hari. Tak ada yang mengira ia akan menjadi sasaran berikutnya. Pak Jono ditemukan tewas dengan tubuh yang hampir hancur. Hanya tersisa sisa-sisa tubuhnya yang dilumat oleh makhluk tersebut. Kepala desa yang mendengar berita itu langsung mengumpulkan warga untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Ketakutan melanda desa. Semua orang yang mendengar serangan kedua ini semakin terperangkap dalam ketakutan dan kecemasan. Kini, semakin banyak warga yang tidak berani keluar malam. Suasana desa yang dulu tenang, kini dipenuhi dengan kecemasan. Banyak yang menutup pintu rapat-rapat, enggan meninggalkan rumah setelah matahari terbenam. Desa yang dahulu dikenal dengan keramahan dan kedamaiannya kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Ketegangan semakin terasa, dan kepala desa Suyono merasa bahwa ia harus mengambil tindakan yang lebih serius. Ia memanggil rapat darurat dengan mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di balai desa. Warga yang takut dan cemas datang satu persatu. Semua berharap ada solusi untuk mengatasi ancaman ular raksasa yang semakin meresahkan. Di tengah rapat, Dukun Wira, yang sudah menjadi tokoh yang dihormati, berdiri dan meminta perhatian dari semua warga. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh warga desa. Kita tidak bisa lagi menutup mata. Kejadian ini adalah peringatan dari alam, kata Dukun Wira dengan tegas. Ia kemudian meminta agar seluruh warga desa bertaubat dan menghentikan segala perbuatan maksiat yang sudah merajalela. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Hanya dengan pertobatan dan pembersihan hati, kita bisa mengakhiri teror ini, lanjut Dukun Wira. Warga desa yang mendengar nasihat ini mulai terdiam, merenungkan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Kepala desa Suyono mengangguk setuju, dan mengimbau agar semua warga mengikuti ajakan Dukun Wira. Namun, ada beberapa warga yang masih ragu dan merasa bahwa ini hanyalah tahayul belaka. Mereka tidak bisa begitu saja mempercayai bahwa dosa-dosa mereka telah menyebabkan bencana ini. Beberapa warga yang merasa tidak percaya dengan peringatan Dukun Wira memutuskan untuk melawan dengan cara mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka harus membuktikan bahwa ular raksasa itu hanya masalah biasa yang bisa diatasi dengan kekuatan fisik. Mereka mengumpulkan senjata tradisional dan merencanakan serangan balasan terhadap ular tersebut. Pada malam hari, mereka berangkat ke hutan dengan tekad untuk memburu ular itu. Mereka berharap bahwa dengan serangan mereka, ular itu akan takut dan meninggalkan desa. Namun, serangan mereka berakhir dengan kegagalan. Ular raksasa itu datang dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Saat mereka menyerang dengan tombak dan golok, ular itu dengan cepat melawan dan menyerang mereka satu persatu. Warga yang awalnya percaya pada kekuatan senjata tradisional kini terjebak dalam kepanikan. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Tetapi ular itu semakin ganas, bahkan melukai beberapa dari mereka. Serangan mereka tidak hanya gagal, tetapi juga memperburuk keadaan. Keganasan ular itu semakin terbukti, dan warga yang selamat kembali ke desa dengan perasaan kalah dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar makhluk biasa yang bisa dikalahkan dengan senjata. Mereka mulai percaya bahwa ada kekuatan lebih besar yang berperan di balik teror ini. Setelah kegagalan dalam perlawanan, Dukun Wira kembali meminta seluruh warga untuk mengikuti doa massal dan ritual pembersihan desa. Hanya dengan penyucian kita bisa mengembalikan kedamaian dan menghilangkan kutukan yang menimpa kita, katanya dengan tegas. Warga desa yang kini sangat ketakutan setuju untuk melaksanakan ritual ini, meskipun beberapa dari mereka masih tidak yakin. Pada malam yang ditentukan, seluruh warga berkumpul di tengah desa. Dukun Wira memimpin doa dan ritual pembersihan dengan penuh hikmat. Mereka memohon ampunan kepada Tuhan atas segala dosa yang telah mereka perbuat, dan berharap agar teror ular raksasa itu bisa dihentikan. Namun, meskipun mayoritas warga mengikuti ritual tersebut, beberapa warga yang keras kepala dan tidak mempercayai ajaran Dukun Wira tetap mengabaikan nasihat tersebut. Mereka merasa bahwa ritual ini tidak akan membawa perubahan apa-apa. Ketidakhadiran mereka dalam ritual ini menjadi tanda bahwa perpecahan mulai terjadi di dalam desa. Sebagian besar warga yang mengikuti ritual berharap agar kedamaian dapat kembali. Namun ada yang mulai meragukan efektivitasnya.
Dukun Wira kemudian menceritakan sebuah kisah yang pernah terdengar di kalangan tetua desa. Sebuah kisah yang menjelaskan mengapa desa ini menjadi tempat yang penuh dosa. Dulu, desa lereng Merapi adalah tempat yang sangat religius. Warga desa hidup dalam kesederhanaan dan menjalani kehidupan yang bersih dari maksiat. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi muda mulai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang merusak. Zina, perjudian, dan mabuk-mabukan mulai merajalela. Mereka yang dahulu hidup dengan penuh rasa hormat terhadap alam dan sesama, kini mengabaikan semua itu. Perubahan besar dalam moralitas ini mengundang murka Tuhan. Dukun Wira mengungkapkan bahwa ular raksasa itu bukanlah sekadar makhluk biasa, tetapi adalah manifestasi dari kejahatan yang terkumpul dari dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan. Desa ini dulunya diberkahi, tetapi sekarang telah ternoda oleh perbuatan kita sendiri. Hanya dengan perubahan hati dan pengakuan dosa, kita bisa berharap untuk memperoleh kembali berkah dan kedamaian, ujarnya. Warga yang mendengar kisah ini merasa tercengang. Mereka mulai memahami bahwa bukan hanya ular raksasa yang menjadi ancaman, tetapi juga dosa-dosa mereka yang telah menghancurkan keharmonisan yang ada. Dukun Wira yang sudah lama berdiam di desa itu kembali mengungkapkan rahasia yang lebih dalam mengenai asal-usul ular raksasa yang telah menebar teror. Dalam pertemuan dengan beberapa warga yang masih bertahan, ia menjelaskan bahwa ular raksasa itu bukan sekadar makhluk biasa. Ular itu adalah penjaga Gunung Merapi, katanya dengan suara rendah. Penjaga yang telah lama melindungi keseimbangan alam di sekitar gunung ini. Menurut Dukun Wira, leluhur mereka telah lama menjaga hubungan dengan alam, memelihara kedamaian antara manusia dan makhluk gaib yang hidup di gunung. Namun, seiring berjalannya waktu, warga desa mulai melupakan ajaran-ajaran leluhur mereka. Dosa-dosa yang berkembang, zina, perjudian, mabuk-mabukan, telah merusak kesucian desa ini dan mengganggu keharmonisan yang ada. Ular itu marah, lanjut Dukun Wira. Ia datang untuk mengingatkan kita semua bahwa kita telah mengkhianati hubungan yang telah terjalin lama antara manusia dan alam. Desa ini telah tercemar oleh dosa-dosa yang harus segera dihapuskan. Penjelasan ini mengejutkan semua yang mendengarnya. Warga yang mendengar kisah ini mulai merasakan bahwa ular raksasa bukan hanya simbol kemarahan alam, tetapi juga peringatan dari leluhur mereka yang ingin agar mereka kembali ke jalan yang benar. Malam itu, ketegangan yang sudah lama menghantui desa akhirnya meledak. Ular raksasa, yang semakin dekat dengan desa, meluncurkan serangan besar-besaran. Keheningan malam yang sebelumnya hanya dipenuhi dengan bisikan angin kini digantikan oleh deru gemuruh yang mengguncang tanah. Ular itu muncul dengan ukuran yang lebih besar dan lebih ganas daripada yang pernah terlihat sebelumnya. Ia menyerang pemukiman dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan beberapa rumah dan membuat warga desa panik. Rumah-rumah yang sebelumnya kokoh kini runtuh di hadapan serangan makhluk itu. Suara tangisan dan jeritan terdengar di seluruh penjuru desa, tetapi tidak ada yang bisa menghadapinya. Warga yang tidak mampu melawan berlarian meninggalkan rumah mereka. Mereka merasakan bahwa tidak ada tempat yang aman lagi di desa mereka. Mereka terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka demi keselamatan. Kepala Desa Suyono yang melihat kerusakan yang terjadi menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan dengan cara yang sama. Kita harus mencari jalan keluar dari malapetaka ini, katanya kepada warga yang tersisa. Di tengah kepanikan yang melanda, seorang ulama dari desa tetangga, yakni Kiai Hashim, datang untuk membantu. Kiai Hashim adalah seorang ulama yang dikenal bijaksana dan memiliki pemahaman mendalam tentang agama. Ia telah mendengar kabar tentang apa yang terjadi di desa lereng Merapi, dan merasa terpanggil untuk membantu mereka menemukan jalan keluar. Kiai Hashim mengumpulkan warga yang masih bertahan di balai desa yang kini hampir kosong. Dengan penuh kesabaran, ia menjelaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekadar tentang ular raksasa, tetapi juga tentang bagaimana mereka harus kembali ke jalan yang benar. Kita tidak bisa lagi mengabaikan dosa-dosa kita, katanya dengan tegas. Hanya dengan taubat dan perbaikan akhlak, kita bisa berharap untuk mengatasi malapetaka ini. Kiai Hashim menyarankan agar semua warga kembali berpegang pada ajaran agama dan memperbaiki perilaku mereka. Kita harus bersatu dalam doa dan memohon ampunan kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat, lanjutnya. Meskipun masih ada yang meragukan ajaran ini, banyak yang mulai percaya bahwa inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan desa mereka. Warga yang tersisa,
yang kini hanya sedikit jumlahnya, berkumpul di alun-alun desa. Meski desa mereka sudah dilanda kehancuran, mereka masih memiliki harapan untuk memperbaiki keadaan. Mereka mulai memahami bahwa perubahan besar harus dimulai dari dalam diri mereka masing-masing. Dengan dipimpin oleh Kiai Hashim dan Dukun Wira, mereka melakukan doa bersama. Suasana menjadi hikmat saat mereka semua mengangkat tangan, memohon ampunan dan berjanji untuk berubah. Mereka berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan menerima taubat mereka dan mengakhiri teror yang melanda desa mereka. Doa itu tidak hanya sekadar kata-kata, itu adalah ungkapan tulus dari hati mereka yang merasa bersalah dan ingin memperbaiki hidup mereka. Warga berjanji untuk menghentikan semua perbuatan maksiat yang telah merusak desa dan kembali ke jalan yang benar. Setelah doa bersama yang penuh harap itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular raksasa yang selama ini menghantui desa, tiba-tiba menghilang. Pada malam yang sama, setelah doa selesai, warga yang tengah berjaga-jaga di luar melihat makhluk itu perlahan meninggalkan pemukiman mereka dan kembali menuju hutan. Satu persatu, jejak ular yang besar itu mulai memudar, dan keheningan yang kembali mengisi desa seperti tanda bahwa bencana telah berlalu. Warga yang menyaksikan peristiwa itu merasa terkejut, tetapi ada rasa lega yang mengalir dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah tanda bahwa taubat mereka telah diterima, dan ular itu telah kembali ke tempat asalnya. Kepala Desa Suyono, dengan air mata haru, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ini adalah berkah darinya. Desa ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, katanya. Semua warga yang hadir di alun-alun desa merasa bersyukur dan penuh harapan. Dengan berakhirnya teror ular raksasa, desa mulai memasuki masa pemulihan. Namun, perubahan yang lebih besar terjadi dalam kehidupan warga desa. Mereka mulai mengubah kebiasaan buruk mereka, menghapuskan segala bentuk maksiat yang pernah ada, seperti perjudian, zina, dan mabuk-mabukan. Semua tempat hiburan malam yang selama ini menjadi sumber dosa dihentikan, dan warga desa mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan lebih religius. Desa lereng Merapi yang dulu dikenal dengan kebisingan dan kerusakan moral kini berubah menjadi desa yang lebih damai dan harmonis. Warga kembali menghidupkan kegiatan yang lebih positif, seperti gotong royong, belajar agama, dan beribadah bersama. Kiai Hashim dan Dukun Wira terus memimpin warga desa dalam kegiatan keagamaan, memastikan agar mereka tidak kembali ke jalan yang salah. Desa ini menjadi contoh bagi desa-desa di sekitar Gunung Merapi tentang pentingnya memperbaiki diri dan menjaga hubungan baik dengan alam serta Tuhan. Desa lereng Merapi kini kembali tenang. Warga yang pernah hidup dalam ketakutan dan kecemasan kini merasakan kedamaian yang sejati. Kehidupan mereka menjadi lebih sederhana, penuh rasa syukur, dan mereka mulai memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Ketenangan yang kembali menyelimuti desa ini membawa harapan bagi masa depan. Kehidupan desa ini kini menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitar Gunung Merapi tentang bagaimana mengatasi bencana dan kesulitan melalui perubahan hati dan perbaikan akhlak. Warga desa kini hidup dengan penuh penghormatan terhadap alam dan sesama, menyadari bahwa hanya dengan cara ini mereka bisa menjaga kedamaian yang telah kembali mereka nikmati. Dengan sinar matahari pagi yang menyinari desa, desa lereng Merapi menjadi simbol dari kebangkitan dan kesadaran spiritual. Semua orang di desa itu tahu bahwa mereka telah diberi kesempatan kedua, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kehidupan mereka kini jauh lebih damai, dan mereka bersyukur bahwa mereka telah diberi pelajaran berharga tentang arti kehidupan yang sesungguhnya.